Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah sobat, jadi hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan hukum yang terutama yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kan tidak mungkin ya kita itu mau menyakiti hati ataupun menyakiti diri kita sendiri kan. Nah makanya kita pun jangan juga menyakiti hati dan diri sesama kita. Mari kita saling mengasihi, saling melindungi, saling menghormati sobat ya. Nah jadi mari juga kita renungkan di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintah Tuhan. Nah, mari juga kita renungkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita persembahkan hidup kita ini untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kita baca lagi di kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita mengasihi sama, itu sama halnya kita ya mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena hukum yang pertama dan yang kedua itu adalah hukum yang terutama. Makanya dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin kita mengatakan, Tuhan aku mengasihimu, tetapi kita membenci sesama. Nah jadi bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan? Ya kita mengasihi sama. Makanya tadi dikatakan tadi di Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah cerminan kita mengasihi Tuhan, dengan mengasihi sesama. Itulah buktinya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada buah-buah roh kita sobat, itu apa? Kasih. Nah, oke. Selanjutnya kita baca Injil Matius 22 ayat 41 sampai 46. Saya baca Injil Matius 22 ayat 41 sampai 46. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud.
Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, jadi bisa kita lihat perbandingannya di mana orang-orang Farisi itu kalau bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mampu menjawabnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi, mereka tidak mampu menjawabnya. Nah, jadi apa? Bisa kita simpulkan bahwa ya bukan status kita yang menentukan kita itu paham firman Tuhan ataupun pelaku firman Tuhan. Nah, ya jangan kita beranggapan bahwa ya aku ini orang Kristen dari lahir jadi aku paham. Ya jangan seperti itu. Ya boleh kamu paham, tapi apakah kita lakukan? Nah, ada orang yang baru pertama setahun ataupun baru 2 tahun jadi Kristen, tapi dia lebih setia kepada Tuhan Yesus Kristus daripada orang yang baru daripada mereka yang dari lahir sudah percaya. Jadi bukan berapa lamanya kamu mengenal Tuhan, bukan apa statusmu, contohnya apakah penatua, apakah diaken, apakah pandita, bukan itu yang menentukan iman kita, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bukan status yang syaratnya, tapi apa? Bagaimana kesungguhan hati kita. Sama seperti orang Farisi ini. Mereka itu sudah paham firman Tuhan itu ataupun kitab-kitab para nabi itu ya sejak kecilnya mereka kan. Mereka belajar, tapi mereka saat ditanya Tuhan Yesus mereka tidak paham. Nah, maksud saya adalah jangan kita beranggapan bahwa kita sejak kecil sudah Kristen, tapi kita ogah membaca ataupun memahami firman Tuhan. Itu maksud saya. Bukan status agama kita yang menjadikan kita mengenal Tuhan, tapi karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengenal dengan benar siapa Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maksud saya, sobat. Nah, jadi bukan faktor berapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan faktor seberapa banyak ayat kita baca, tapi seberapa banyak dan seberapa mengerti kita untuk mengenal Tuhan yang benar, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mereka orang Farisi ini tidak paham tentang dikatakan bahwa apakah pendapatmu tentang Mesias? Siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi maksudnya apa? Mungkin mereka berpikir bahwa ya anak Daud maksudnya secara biologis, secara keturunan duniawi. Ya tidak ya sobat ya. Tuhan Yesus Kristus itu lahir dari seorang wanita yang bernama Maria dari keturunan Daud. Begitu juga dengan Yusuf dari keturunan Daud. Nah, itu maksudnya secara keturunan duniawi, tetapi secara genetika bukan duniawi, bukan secara biologis, tapi Tuhan yang datang dari surga mengambil rupa sebagai manusia melalui Bunda Maria, sobat ya. Nah, makanya mari kita baca ya. Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, oke sobat, paham ya? Jadi, mari kita semangat untuk lebih lagi mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mari lebih semangat lagi untuk membaca firman Tuhan, baca kitab supaya kita paham dan lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, sobat ya. Oke sobat, mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan. Kalau ada kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Mari sama-sama belajar. Oke sobat, terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.